Nih kita bersyukur Pak, hari ini Bapak bonus dari Allah. Apa tuh bonus? Hari ini kita kedatangan tamu eksklusif, namanya Haji Roni dan istri sama Dokter Lena dari Lampung. Nah, Roni itu pasien saya 2015. Dia waktu datang ke sini kelilit utang 2 miliar. Omsetnya dagangnya cuma 15 juta. Sekarang dia omsetnya dagangnya per bulan 600 juta per hari. Itu orang itu. Nanti tadi saya bilang, bos tolong dong bos, motivasi dong. Kalau dia bisa dagangnya 600 juta per hari, Bapak dan Ibu juga harus bisa. Kedua, Roni buka toko yang kedua, baru buka, omsetnya per hari 70 juta. Sebelahan, cuman jarak berapa meter. Padahal di sepanjang itu toko-toko banyaknya luar biasa, sama jualnya kelontong. Tapi Roni nggak goyang. Buka grosir baru nggak goyang. Buka grosir baru nggak goyang. Tetap aja dia 600 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Nih kita bersyukur Pak, hari ini Bapak bonus dari Allah. Apa tuh bonus? Hari ini kita kedatangan tamu eksklusif, namanya Haji Roni dan istri sama Dokter Lena dari Lampung. Nah, Roni itu pasien saya 2015. Dia waktu datang ke sini kelilit utang 2 miliar. Omsetnya dagangnya cuma 15 juta. Sekarang dia omsetnya dagangnya per bulan 600 juta per hari. Itu orang itu. Nanti tadi saya bilang, bos tolong dong bos, motivasi dong. Kalau dia bisa dagangnya 600 juta per hari, Bapak dan Ibu juga harus bisa. Kedua, Roni buka toko yang kedua, baru buka, omsetnya per hari 70 juta. Sebelahan, cuman jarak berapa meter. Padahal di sepanjang itu toko-toko banyaknya luar biasa, sama jualnya kelontong. Tapi Roni nggak goyang. Buka grosir baru nggak goyang. Buka grosir baru nggak goyang. Tetap aja dia 600 juta. Sebelahnya. Nah nanti Bapak sama Ibu coba kritis nanya, meraktekin ilmu RDI apa, terus gurunya ngajarin apa, kok bisa gitu. Kalau Roni bisa, pasien saya 2015, masa Bapak dan Ibu nggak bisa? Dia cuma dagang, Bapak dan Ibu kontrakan. Dia dagang sembako, Bapak dan Ibu misalkan dagang soto, dagang bakso, dagang pempek, dagang aluminium, dagang alat kelamin, jual beli alat kelamin. Masa nggak bisa? Pasti bisa, ya. Zaman dulu Roni 2015 itu belum ada gimmick-gimmick, colek alat kelamin belum ada. Dia masih pure sedekah, tahajud, baca Quran. Pure sedekah, tahajud, baca Quran. Pure bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran. Pure bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran. Pure. Ran, maju Ran, tepuk tangan dulu. Pak Haji Roni, Dokter Lena sama suami tercinta. Ayo ke depan. Ayo, Haji Roni, istri Dokter Lena sama Pak Bupati Lampung. Tepuk tangan dong, luar biasa. Dokter Lena, suami Bupati sama Roni. Ayo duduk. Roni, istri Bu Dokter Lena sama suaminya di sini. Ayo, bos di sini bos. Nah, jadi siap. Nah, Ibu di sini sama Bapak. Pak Bupati situ. Nah. Tepuk tangan dong, tamu eksklusif. Wow, luar biasa. Nah, kalau
Kalau Pak Haji Roni bisa, Ibu Haji bisa, Bapak dan Ibu juga harus bisa. Waktu dia datang omset dagangannya 15 juta dengan utang 2 miliar, kartu kredit macet 8. Pak Haji, kartu kredit saya 2 kecil, ini 8. Kartu kredit saya 10, nanti saya panggil Nadia. Kartu kredit Nadia berapa? 60. Ada namanya Mbak Nadia, kartu kredit 60. Kartu kreditnya 60. Ditarget sama BRI 460 miliar, dia 1 triliun bisa. Nanti dari pembicara ya. Nah, ini sekarang pembicaranya Pak Roni dan Ibu, biar cerita dulu pengalamannya datang ke RDAI, kondisinya gimana. Nanti diperhatiin, nanya. Berani gak nanya? Ya, harus berani. Nanyanya sampai kritis. Kalau Roni bisa, Pak Haji Roni bisa, Bapak dan Ibu harus bisa. Alhamdulillah, kita ucap syukur, tepuk tangan yang paling kencang. Pak Roni sekarang udah buka toko sembako yang kedua. Tepuk tangan dong. Omsetnya sehari 70 juta, toko yang kedua. Tepuk tangan dong. Toko yang pertama, alhamdulillah 600 juta. Saya lagi ngobrol, kita ngobrol di Hotel Alana kemarin ya, privat. Itu sampai 12:30. Betul? Nah, itu luar biasa. Saya bilang sama Pak Roni, Ron, saya mau omsetnya Pak Roni 1 bulan 1 miliar. Tepuk tangan dong. Lagi saya mau setting 1 miliar. Harus 1 miliar. Gimana caranya? Pokoknya harus 1 miliar. Jadi sebulan 30 miliar. Ibu juga gitu. Mau gak Bu? Duitnya banyak. Wow, ya. Ibu diperiksa alat kelamin suami. Oke, kasih mic-nya bos. 1, 2, suami 1, istri 2, 1. Ayo. Set, tepuk tangan dong buat Pak Roni. Sambil duduk aja bos, ngobrol santai. Sambil duduk aja bos, ngobrol santai. Coba, biar semangat. Yuk, gimana ceritanya? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, nih anaknya kusangonin dulu. 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah. Wow. Makasih. Wow. Ya, semangat Ron. Semangat Ron. Semangat Ron. Bos, bangkunya taruh sini bos. Semangat Ron. Tepuk tangan lagi dong, yang kencang, yang semangat. Ya. Cerita Ron. Dulu saya jual sembako. Gak apa-apa sih. Pertama jual sembako saya dulu donatur saya Haji Pak Kiai saya Pak Haji Obing. Roni. Jadi setiap minggu dia ngambilin buat anak yatim, cuman seminggu tuh paling 50.000 dulu awal-awalnya. Belajar jadi donatur. Belajar 50.000. Pas jalan ke depannya terus saya kemalingan, beberapa kemalingan sampai 3 kali kemalingan. Kata Pak Haji Obing, yuk kita ke Pak Haji Dwi, dia bilang, ke kandang Mbe, bilangnya gitu. Saya bilang, kandang Mbe ngapain, dia bilang gitu. Kita ketemu Pak Haji Dwi Susanto, kata dia gitu. Guru saya juga lebih dahsyat, kata dia gitu. Terus saya datang ke Pak Haji. Waktu itu pas datang sore sekitar jam 4, nggak ketemu sama Pak Haji Dwi. Pulang lagi saya. Pas besoknya langsung disamper tahajud. Terus Sini Bang, bantuin. ya saya terus ngikutin tahajud selama kira-kira 1 bulan lah. Belum ketemu Pak Haji. Akhirnya sekitar 1 bulan lah kali ya, sebulan kurang ya, saya baru ketemu Pak Haji. Ya kata Pak Haji,
Nah ini nah muka-muka ceper, utangnya gede nih katanya gitu. Muka ceper. Utangnya waktu datang sekitar 2 miliar. Kartu kreditnya 8, ya. Betul. Punya toko gede tapi barangnya zong, kosong. Kosong, kardus kosong. Kardus kosong. Jadi dia dagang Indomie yang disusun kardusnya, tapi Indominya nggak ada. Iya, betul. Kardus kosong. rokok, kardusnya, Kardusnya. tapi rokoknya nggak ada. Ya waktu itu emang sedang jatuhnya saya. Yang saya susun-susun tuh kardus kosong. Kalau orang bilang beli Indomie, wah udah ada yang bayar gitu. Padahal mah kosong. Tinggal dikirim, padahal kosong. Iya padahal mah kosong gitu. Bahkan ya, istri saya juga sering dimarahin sama sales gitu. Utang 200.000 aja bayar susah dulu. Utang 200.000. Bayar susah. Utang 200.000, utangnya utang kerupuk Pak, kerupuk yang eceran yang 500 perak dibungkusin tuh. Datanglah tukang kerupuk, nagih, kerupuknya udah habis, udah lama habis kerupuknya. Terus saya bilang, uangnya belum ada Pak. Ya udah nggak apa-apa, tapi belum bisa ngisi lagi ya Bu. Iya nggak apa-apa Pak, emangnya belum bayar gitu kan. Jadi saya juga nggak apa-apa kalau nggak diisi lagi, tapi saya mohon maaf belum bisa bayar. Nah setelah tukang kerupuk itu pergi, datanglah abang-abang mau pinjam uang 200.000. Mau pinjam uang 200.000, saya bilang nggak ada. Tadi aja tukang kerupuk nagih 200.000, saya nggak ada uangnya. Tapi apa kata yang mau pinjam? Masa toko segede gini nggak ada duit 200.000 gitu. Padahal emang benar Pak, jangan pun 200.000, itu recehan untuk kembalian aja nggak ada, habis uangnya. Jadi saya dulu kalau dimaki sama yang nagih atau ada yang seperti itu tuh saya nangis gitu. Sakit hati, galau gitu. Terus saya ngadep ke Pak Haji. Jadi saya ngadep Pak Haji, saya belum ngomong, Pak Haji udah ngasih jawaban. Kenapa? Kalau ada yang nagih nggak usah nangis, disyukurin. Saya kan mikir ya, udah dimaki-maki, ditagih orang gitu. Kok disuruh bersyukur? Apa yang mesti disyukurin gitu? Akhirnya walaupun saya iya aja, tapi saya terus belajar kenapa saya harus bersyukur ketika saya disakiti gitu. Saya waktu itu nggak berani jawab Pak Haji. Iya aja iya, manut iya. Padahal nggak ngerti. Hati mah ngelawan gitu. Ngapain juga gue disuruh bersyukur, orang habis dimaki-maki orang gitu. Kesini alhamdulillah jawabannya, semakin lama kita deket sama Pak Haji, sering ngobrol sama Pak Haji, itu ketemu jawabannya. Kalau menurut beliau, orang yang sedang dijolimi itu makbul doanya. Jadi ketika kita dijolimi, berdoalah yang banyak apa yang kita mau gitu. Kalau lagi suami marah-marah, kesempatan para istri untuk berdoa. Betul? Betul. Ini suami marah-marah, kita malah grundel. Akhirnya tagihan yang datang. Pak Haji kenapa nyindir saya? Lanjut. Yang tersinggung. Acting mulai, lanjut. Ini yang kesindir paling depan dan yang paling belakang. Yang alat kelamin wanita. Ada yang tersindir ya? Ya. Ya Pak. Terus ya. Alhamdulillah waktu itu saya pinjam duit sama kakak waktu itu. Habis pinjam duit 50 juta, dibelanjain rokok semua. Pas habis belanja memang saya nggak benahin, taruh di toko. Pas besok paginya udah habis diambil maling. Itu baru pinjam. Akhirnya udah saya laporan duit ya habis ambil maling, saya bilang gitu. Udah jalin lagi aja nggak ada. Ya alhamdulillah, terus kita berangkat ke Pak Haji tahajud sampai 8 bulan waktu itu. Tahajud tiap malam. Pas gitu ketemu sama Pak Haji ngobrol, kata Pak Haji di rumah dagangannya apa aja, ada ciki, susu gitu yang ada gitu. Udah bawa aja tiap malam. Tiap malam tuh saya bawa susu, bawa ciki, habis tahajud bagi-bagiin ke yatim gitu. Tiap malam bawa saya. Jadi yang saya bagi-bagiin ini Bu bukan punya saya. Cikinya juga hasil ngutang. Kan saya bilang sedekah pakai duit ya. Lo pinjem duit ke supplier nggak boleh. Tapi kalau pinjem duit ke supplier nggak boleh, ya udah lo ngutang dagangan aja. Nah ngutanglah ciki. Kan ciki nggak dibayar kan? Susu nggak dibayar, permen nggak. Tempo seminggu. Tempo seminggu. Nah itu buat sedekah.
Jadi di RDI emang agak aneh. Sedekah boleh ngutang boleh, beri tempat lain nggak boleh. Namanya gurunya bukan kiai, SD Impres. Kalau di kiai nggak boleh. Iya, kalau di kiai kan memang nggak boleh. Itu kita kalau punya utang juga nggak boleh sedekah dulu, harus dia bayar utang. Bayar dulu, nggak boleh orang punya utang sedekah, harus bayar utang dulu baru sedekah. Ilmunya kiai. Di sini terbalik karena gurunya SD Impres. Lanjut. Terus kan kalau saya bawanya ini ya Bu, susu gitu, apa sih, snack, roti gitu saya bawanya. Kata Pak Haji, ada nggak makanan yang awet di mulut anak yatim? Ada gak makanan yang awet di mulut anak yatim? Itu pertanyaan saya. Lanjut. Kata saya, apa ya Pak Haji? Kalau susu kan begitu masuk mulut ditelan, susu disedot habis, roti dikunyah habis. Kamu bawa permen kojek, Permen kojek, permen yang ada gagangnya, awet tuh gak habis-habis. Itu kan jumpanya di mulut anak yatim lamaan tuh. Udah itu aja deh yang agak lama katanya gitu. Jadi saya tuh kalau bawa snack, bawa susu pasti ada permennya. Permen gagang. Emang anak-anak senang banget kalau permen gagang gitu. Terus keenakan. Lanjut bos, lanjut bos, lanjut bos. Lanjutin. Iya, waktu itu saya ketemu sama Pak Haji Abu Bakar ya. Ya, Pak Haji Abu Bakar. Saya baru jalan ke 6 bulan, dia udah 7 bulan. Waktu itu dia cerita, Pak Juloni katanya, bang saya ada yang ngelunasin, sama kartu kredit saya ada yang ngelunasin. Dia bilang, dalam hati saya apa iya gitu kan, Percaya nggak percaya? percaya nggak percaya gitu. Pas jalan ke 7 bulan ya sama gitu, kartu kredit saya ada yang ngelunasin. Waktu pas mau dilunasin ya kartu kredit ada sisa berapa waktu itu, 10.000 apa? 4.000. 4.000, akhirnya kan dinolin tuh. Kan, tapi hutangnya kan saya setiap bayar kartu kredit itu karena kartu kreditnya banyak, jadi saya tulis satu persatu nama banknya dan berapa uang yang saya bayarkan itu pasti saya catat gitu. Dan terakhir penutupan kartu terakhir saya bilang saya mau tutup kartu saya Mbak ke ini lewat telepon gitu. Terus samakan data, ya udah samakan data. Sudah samakan data, Bu, tidak ada pihutang. Cuman ada Rp4.000, itu pun bisa kami bantu untuk bebaskan kalau ibu mau tutup kartunya. Tepuk tangan dong. Saya enggak inget ke Pak Haji, enggak inget ilmu yang saya jalanin, enggak, waktu itu kaget gitu. Enggak Mbak, saya masih punya pihutang, tolong dicek kembali, mungkin salah buka data. Akhirnya dia bilang, baik Bu, kita samakan data kembali. Ditanya namanya, nama ibu kandungnya siapa, tanggal lahirnya, udah lengkap banget. Ibu tetap hutang ibu tidak ada, cuman ada Rp4.000, itu pun bisa kami bebaskan kalau ibu mau tutup kartunya sekarang. Saya gemeteran dong, orang puluhan juta gitu kan, sisanya puluhan juta kalau nggak salah itu ya. Ya waktu itu kan kartu kredit ada yang 250 juta. Iya. Yang 150 juta. Jadi yang paling kecil itu limitnya 50 juta. Limitnya paling kecil 50 Kecil. juta. Gitu. Utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Ya kalau di sini Pak Haji suka bikin judul hutang lunas tanpa nyicil, tanpa jual aset, itu memang benar adanya. Saya ngalamin itu dan saya saksinya gitu. Alhamdulillah saya udah ngalamin itu. Kalau dulu saya cuman ngedengar kabar-kabarnya seperti ibu-ibu sekarang, dengar kabar dari saya, nanti ibu-ibu akan ngalamin sendiri. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Yang penting kita yakin ya itu yakinnya tingkat dewa, kata Pak Haji bilang gitu kan. Kita harus benar-benar yakin. Waktu dulu kan saya kalau sama istri sama anak saya kan paling emosinya paling gede dulu saya. Iya kalau apa namanya kesinggung sedikit meja udah tarik gitu. Udah saya lempar kan gitu. Jadi dulu Bu, suami saya ini kalau marah nih, kita marah lagi makan nih, makan bareng, beliau tersinggung, disapu, brang. Jadi gitu. Jadi wataknya yang keras, pelit. Pelit suka ngitung Bu gitu. Pas ketemu Pak Haji, alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu kandang Mbak Mas semuanya jadi murah Bu. Senyumnya murah, duitnya juga udah kayak ATM saya. Kan kalau dulu kan kalau yang namanya kita hitung-hitungan dagang gitu kan. Hitung-hitungan dagang. Contoh. Iya, contohnya kalau kita boros gitu kan. Sedangkan keuntungan dagang tuh berapa persen kan gitu. Kalau mau beli 500 bakso, perak. mau beli bakso 10.000. Bakso 10.000.
Nah, kalau bakso 10.000. rokok ini kan 1 bal 3 juta lebih. Kita paling ambil keuntungan 2.500. Berapa persen? Kan nggak sesuai kan. Sekarang seandainya kapal api, paling kita keuntungan ngambil paling gede 250, gope paling gede itu 500 perak, Bu. Jadi kalau mau jajan bakso 10.000, dia mesti jual dulu kopi kapal api 10 karton. Jadi kalau istrinya nggak dagang kopi kapal api 10 karton, suaminya ngamuk. Ya kan 10.000 bakso semangkok. Jadi saya harus jual dulu tuh. Kalau belum jual saya nggak boleh beli bakso. itu kan sampai ke situ kan gitu. Ibaratnya kalau bisnis tuh, apalagi orang Cina gitu kan, 10 perak tuh mesti ada jalan, mesti tahu jalannya kan gitu. Padahal salah perhitungan kita gitu. Pas kita ketemu Pak Haji, alhamdulillah. Jadi berubahnya ya 100%. Jadi dilepas, Bu, nggak digenggam. Kalau dulu digenggam, ini buat bayar utang lunas, enggak, pelit iya. Akhirnya Dong. Kalau MRDAY rezeki masuk nggak mikir, duit keluar juga nggak mikir. Kalau dulu Pak Haji Roni nggak, duit masuk nggak mikir, duit keluar dia mikir. Kira? Nenen nggak mikir, nenen nggak mikir. Nenen. maaf ya Ibu, Bapak, saya ketemu Pak Haji pertama kali itu yang ditanyain. Pak Haji ya? Apa tuh? Pertama kali nih sambil berdiri bertanya, Ibu kapan terakhir kali nawarin Bapak tidur? Ya. LM, bukan ML. LM, logam mulia. Ibu Kapan terakhir Ibu ML sama Bapak? Bapak. Jawabannya apa tuh waktu saya tanya itu awal-awal? Pak Haji nanya lagi, manggil Bapak apa Bu? Papa, saya bilang gitu. Pernah nggak ngomong gini, Papa mau tidur dulu apa mau mandi dulu? Saya bilang boro-boro Pak Haji, saya udah lupa. Saking mikirin utang udah ngebul ya. Udah lupa posisinya, punyanya burungnya Pak Haji ada di mana. Burungnya suami saya posisinya ada di mana, saya udah lupa gitu. Saking udah sibuk mikirin hutang, sibuk mikirin dunia terus menerus kan. Akhirnya ketemu Pak Haji, boro-boro romantis gini ya Pak ya, yang ada emosi dulu ya Pak. Aku emosi lihat kamu juga begitu. Tiap mau jajan harus ngitung emosi terus Pak Haji. Jangan pun untuk mendoakan gitu kan. Ini sumpahin jangan ya. Alhamdulillahnya belum pernah nyumpahin Pak ya, cuman ngegerundel doang. Gerundel iya sering gitu. Nah alhamdulillah untuk ketemu Pak Haji, walaupun waktu itu ekonomi enggak terus langsung naik gitu kan, alhamdulillah dapat tenangnya, dapat romantisnya. Udah kayak pengantin baru tuh, tiap malam datang ke kandang jam 11 malam, nyampe sini tahajud bareng, pulang ke rumah sebelum subuh, terus sholat subuh di masjid beliau yang ajan Pak Haji. Jadi kalau dari sini ke masjid dulu boro-boro ajan. Ajan kemana dia tidur? Ajan Pak Haji Roni mah tidur. Alhamdulillah. Setelah ketemu RDAY Pak Haji Roni yang ajan ya. Pak Haji Roni yang ajan. Sholat. Jadi terkenal di masjid jadi muadzin. Tuh alhamdulillahirabbil alamin. Jadi suami saya ini 180 derajat berubah. Kalau orang-orang jadi Satria Baja Hitam. Kalau ini jadi pangeran saya Pak. Iya. Alhamdulillah, yang tadinya kasar sama anak, alhamdulillah jadi nggak kasar. Karena ajaran Pak Haji itu siapapun kepada siapapun tidak boleh menyakiti ya Pak Haji. Iya. Apalagi ke anak-anak kita. Oh anak saya tuh yang paling gembira tuh Pak Haji, yang nomor 3. Alhamdulillah. Tuh papa kagak boleh pelit kata Pak Haji. Lanjut Pak. Ya alhamdulillah. Terus saya juga waktu itu punya motor satu-satunya buat belanja itu, buat ngantar sekolah itu, buat kebutuhan semua itu. Pas tinggal 6 bulan, pas saya mau lunasin, udah lunas tuh motor. Hitungan saya 6 bulan lagi. Pas saya mau lunasin, Pak, tinggal 10.000 berapa waktu itu? Sisa buat ya angsuran ada 10.000, saya nolin Pak, katanya udah. BPKB-nya ambil besok katanya gitu. Besok saya baranin sambil BKB, tanya Aura,
Kata Pak Haji, kita sedekahin yang paling kita sayangin, adanya motor gimana? Udah kasihin aja kata anak saya gitu. Langsung saya bawa kemari, meosul waktu itu. Ya, jadi cerita lengkapnya kita tuh punya motor hasil kreditan itu 3 tahun kredit. Jadi begitu sudah tinggal 6 bulan lagi, papahnya mau lunasin, ternyata sudah lunas gitu. Nah akhirnya kan karena sering ngedengerin Pak Haji setiap malam gini nih motivasi tamunya, sedekah itu yang paling disayang, sedekah itu yang paling kita butuhin gitu. Sedangkan itu motor buat belanja itu, buat anak saya sekolah ya itu kendaraannya, terus untuk ke sanggar juga itu. Saya tanya anak saya, jadi kamu nanti kalau ke sekolah atau ke sanggar gimana kalau nggak ada motor? Ngojek aja mah. Anak umur kelas 1 6 tahun. Anak 6 tahun karena setiap hari udah dijejelin motivasi Pak Haji, omongan-omongan Pak Haji segitu pengennya untuk sedekah. Rasanya saya malu kalau kalau saya nggak meyakini apa yang Pak Haji ajarkan gitu. Alhamdulillah itu semua anak-anak saya kompak, udah sedekahin mas, sedekahin kan itu doang yang lunas. Itu doang yang agak bagus banda kita sekarang, makan kita belum punya apa-apa nih, ada semotor-motornya itu yang paling bagus. Ya udah yang paling bagus itu yang kita sedekahin. Alhamdulillah akhirnya saya bawa ke sini malam-malam ya Pak Haji. Ya. Gitu. Alhamdulillah waktu itu. Ya alhamdulillah keberkahannya. Harta yang dicintai. Kalau bapak kan hartanya ditarik sama leasing, udah pernah kan? Ini kita persembahin ke Allah wasilahnya RDI anak yatim kandang B. Lanjut. Pak. Minum Pak Haji. Ya ya. Akhirnya pas disedekahin ada sekitar 1 bulan kali ya. Terus saya jalanin tahajud, ya alhamdulillah mobil terus beli cash. Terus saya pas daftar kata Sampurna kan kita nggak boleh duit cash. Saya daftar ke BCA. Pas daftar di BCA, saya kasih KTP, di datanya dilihat, kata orang BCA, Pak Jironi ini udah ada namanya ini katanya, namanya sama, BNI sama, deposit, bukunya mana, dia bilang gitu. Orang saya belum pernah nabung, saya bilang gitu. Udah ada deposito atas nama Roni. Ingat gak katanya nomornya? Boro-boro ingat, orang belum pernah nabung, saya bilang gitu. Minta masuk nomor. Kalau ingat nomornya ntar lapor polisi aja, dia bilang gitu. Udah biarin itu, tinggal aja, saya bilang daftar baru aja lagi gitu. Deposit dari tahun berapa dia bilang itu ya, di waktu itu kan di Bogor kota itu. Parung belum ada. Parung kan baru sekitar 3 tahunan kali ya baru ada. Padahal kita belum pernah ke bank yang ada di Bogor, Bu. Belum pernah nginjek ke bank BCA yang di Bogor. Tapi kenapa ada di situ? Menurut petugasnya bahwa kita dulu bikinnya di BCA Bogor. Gitu. Sampai sekarang masih tanya ini nomornya, udah ingat belum Pak Roni? Ingat dari mana? Orang dia nggak pernah bikin. Saya bilang lihat aja berapa angkanya, saya bilang gitu. Oh nggak bisa, dia nomor yang ketemu nggak ada. Ya udah, saya bilang libatin aja. Saya daftar baru aja, saya bilang gitu. Ya alhamdulillah ya saya daftar baru. Kalau mengenai dagang ya omset saya naik terus. Waktu itu dari pas tahajud yang ke-3 bulan naik. Waktu itu naik 250 juta ya. Terus ngobrol lagi sama Pak Haji. Yeah. Kata Pak Haji, pengen sampai berapa nih? Ya 500 juta aja Pak Haji. Naik sampai ke 500 juta per hari. Terus ngobrol lagi sama Pak Haji, sampai lagi ke 600 juta. Nah, 600 juta. Kita lagi ngobrol lagi pengen 1 M gitu. Ya. Ini lagi kita setting 1 M per hari. Tepuk tangan dong, luar biasa. Terus saya buka lagi cabang, ya alhamdulillah. Sekarang buka cabang yang kedua. Yang pertama kan udah 600 juta. Ini cabang yang kedua, omsetnya berapa Pak Jironi? 70 juta. 70 juta per hari. Wow, tepuk tangan dong. Padahal deketan, jaraknya nggak jauh, tapi punya omset sekitar 500 meter. Bapak dan Ibu, jangan lihat Pak Haji Roni seperti ini. Kita nih kalau buka usaha ada saingan kita gemeter. Pak Haji Roni ada saingan, santai aja, betul gak? Betul. Saingannya udah sampai berapa orang tuh yang buka sekarang? Udah 4 orang, dagangnya sama, grosir juga.
Nah mau saya Bapak dan Ibu, jangan takut, takutnya sama Allah. Jangan berharap, berharapnya sama Allah. Kita suka berharap sama takut. Mama, itu ada orang buka cabang lagi usaha seperti Mama, kita udah gemeteran. Yang tadinya ngaceng jadi nggak bisa ngaceng. Nggak boleh dong, ngaceng mah tetap ngaceng. Ya, lanjut. Di sebelah saya kalian dua toko kali itu ya, BK Bakti Karya, mungkin ada yang tahu kali ya. Bakti Karya ada di mana-mana kan Pak? Kan sekarang udah di Hafal mana-mana dia. Di sebelah saya ada tuh satu lagi. Iya, Pusat Sawangan Haji Safi'i dia. Di sebelah saya dia buka satu, terus ada orang mana tuh? Cina mana buka lagi. Pokoknya saya belah sana ada, belah sini jadi ke apa? Kejepit. Bahkan kalau dulu kan saya tutup sampai jam 10, sekarang saya kurangin waktunya sampai jam 6 sore baru udah tutup sekarang saya. Jadi pengen saya waktu ibadahnya lebih panjang gitu. Jadi kalau kita tutup sampai jam 10 kan kita udah lelah banget tuh. Tiduran pulas tuh. Bisa ya kapan tahu tuh. Emang dulu Pak Haji cerita kan gitu. Ntar lu kagak sempet kemari katanya. Alhamdulillah omongan Pak Haji semua juga terlaksana. Alhamdulillah apa yang diucapin Pak Haji semua terkabul gitu. Makanya kita yakin. Dulu kan saya yatim, setiap minggu datang ke rumah dari sini RDA ya. Itu lagi sedang jatuh ya banget. Jadi dahsyatnya ngundang anak yatim ngaji di rumah kita. Sekarang ditiru sama Mas Abi sama Mbak Lisa. Tiap hari Mbak Lisa sama Mas Abi ngundang anak yatim kita 36 anak ke rumahnya. Mas Abi yang Mbak Lisa awalnya datang ke sini nggak punya rumah. Sekarang dia punya rumah 1000 meter. Awalnya nggak punya kolam renang, punya kolam renang. Mas Abi yang Mbak Lisa pada saat dia datang tidak punya mobil, tapi gurunya saat itu mobilnya di rumah 19. Sekarang Mas Abi sama Mbak Lisa mobilnya 19. Hari cuma 7, mobilnya 19. Gimana ngegilir itu? Ya kan hari 7. Kalau 7 mobil wajar dong. Hari ini Alphard, besok Pajero, besok Mercy Jeep, besok mobil Rubicon. Ini 19, hari cuma 7. Dan luar biasa lagi, Mas Abi sekarang mobil supercarnya 4, mobil mewahnya sisanya total 19, sama seperti yang di rumah kita. Nah kalau Mas Abi bisa, Bapak dan Ibu yang hadir juga harus bisa. Bapak dan Ibu yang nonton di YouTube harus bisa. Kalau Mas Abi rumahnya 2000 meter, Bapak dan Ibu rumahnya juga harus 2000 meter. Kalau gurunya punya kolam renang di rumahnya, Mas Abi di rumahnya punya kolam renang, Bapak dan Ibu juga harus punya kolam renang. Amin. Gitu. Kita kan enggak. Bisa apa enggak ya? Ngomongnya bisa apa enggak? Ntar dijawab sama malaikat, enggak bisa. Harusnya pasti bisa. Oke? Oke. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.